Pemilu kada atau pemilihan umum kepala daerah bukan hanya sebagai pesta rakyat di daerah-daerah saja nih, positive people. Tapi sekarang pemilu kada ini atau pemilu-pemilu nantinya ini bisa dijadikan sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap pemerintahannya atau sistem pemerintahannya gitu kan ya. Karena ya emang gitu ya, kayak kalau kita mau melihat pilkada di 2024 ini, pilkada serentak 2024 ini kan kayak banyak akhirnya calon-calon potensial yang sesuai dengan keinginan rakyat, tapi gagal maju karena nggak bisa maju dan lain sebagainya. Terus akhirnya ya banyak yang melakukan perlawanan gitu ya, positive people, dan bahkan di beberapa daerah yang melawan kota kosongnya itu sampai menang. Bayangin, ini sebenarnya sebuah tanda-tanda nih rakyat ini udah gerah gitu, rakyat ini udah mulai melakukan, udah cerdas, udah mulai melakukan perlawanan gitu kan ya, nggak mau dipimpin oleh pemimpin yang emang ya pilihan dari elit-elit politik di atas sana, seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin Jakarta juga nih, dimana kalau ngomongin yang di Jakarta kan kita tahu nih, sebelum 3 calon ini kan kayak ada rentetan drama terkait pilkada Jakarta, dari mulai Ridwan Kamil yang mulai OTW, Anies yang akhirnya nggak maju di pilkada Jakarta dan lain sebagainya gitu kan ya. Yang kita semua tuh pasti tahu bahwa itu tuh ada deal-deal apa gitu ya, sehingga kita tahu sendiri, dan akhirnya Ridwan Kamil yang tadinya diprediksi akan menang di Jakarta harus kalah gitu kan. Rakyat Jakarta akhirnya lebih memilih untuk ke Pramdol. Tapi emang kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, sebenarnya nilai partisipasi masyarakat atau rakyat Jakarta terhadap pilkada sekarang ini sebenarnya turun gitu, meskipun Pramdol ini menang. Mungkin udah banyak rakyat yang kecewa gitu kan ya. Dan kita tahu bahwa Ridwan Kamil dan Suswono ini adalah calon yang diusung oleh Kim Plus gitu kan ya. Kita tahu bahwa partai-partai yang di sana tuh sebelumnya juga ada yang pernah mau mengusung Anies Baswedan gitu. Jadi akhirnya mereka gabung ke sana gitu. Jadi ini mungkin juga bentuk kekecewaan dari warga Jakarta yang dengan cara ini mereka melakukan perlawanan seperti itu. Dan tentu bukan hanya warga Jakarta aja, tapi juga warga di Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka gitu kan, yang suara kota kosongnya ini menang sampai 57%. Bayangin gitu ya. Itu bayangin banget, itu lawan kota kosong gitu, dan rakyatnya ini lebih memilih kota kosong dibandingkan dipimpin oleh orang yang hanya menjadi pilihan partai-partai politik, bukan aspirasi dari rakyatnya. Ini keren banget gitu, lawan kota kosong menang. Dan meskipun ada berapa kota kosong ya di Indonesia ini, kalau nggak salah 37 daerah yang melawan kota kosong, yang di Bangka Belitung, yang itu Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka itu menang gitu kan ya. Dan yang lainnya ini meskipun kota kosongnya kalah, tapi suaranya juga lumayan gitu kan ya. Misalnya kayak dia bisa sampai 30% sampai 40% suara kota kosong. Nah itu tuh meskipun kalah, tapi itu bisa menunjukkan bahwa masih banyak rakyat ini yang nggak suka gitu kan ya dengan pemimpin yang dipilihkan untuk mereka gitu kan. Jadi mereka ini sebenarnya punya aspirasi sendiri dan lain sebagainya. Ini pasti menjadi catatan. Jadi kayak wow banget pokoknya, kayak ternyata pilkada atau pemilu ini bisa menjadi perlawanan terhadap elit-elit politik. Jadi nggak tahu nanti peta politik 2029 ini bakal seperti apa kalau ada rakyat yang kandidat yang nggak sesuai dengan harapan rakyat, ya kemungkinan ya bisa tumbang untuk partai-partai politik. Kalau ini gimana menurut Positive People? Pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation, tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum.